Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Herinan Eka Triatmana dengan NIM F1D019051. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu metode search yaitu binary search. Langsung saja ke konsepnya. Konsep dari binary search sendiri merupakan sebuah teknik pencarian data dengan cara berulang kali membagi separuh dari jumlah data yang dicari sehingga memperkecil lokasi pencarian menjadi satu data. Pada saat menggunakan binary search, data yang berada di dalam array harus diurutkan terlebih dahulu. Langsung saja ke contoh kodenya. Di sini saya menggunakan linked list. Nah, di sini saya membuat kelas yaitu public class node. Nama kelasnya adalah node dengan mendeklarasikan integer data dengan tipe data integer dan node next dan pref. Public node dengan parameter integer data dan this.data sama dengan data. Selanjutnya ke kelas binary-nya. Di sini ada public class binary. Public class binary nama kelasnya adalah binary dengan deklarasi node, head dan tail dan mendeklarasikan integer size. Di sini ada metode void add untuk menambahkan data ke dalam binary search untuk menambahkan data dengan parameter integer data, dan di sini saya membuat objek yaitu objek dengan nama objek baru sama dengan node baru sama dengan new node dan menandakan objek data tersebut. Selanjutnya di sini ada perulangan if dengan syarat jika head sama dengan null, maka head dan tail sama dengan baru. Dan jika kondisi if tidak terpenuhi, maka dia akan menjalankan kondisi else, di mana kondisi else tersebut tail.next sama dengan baru. Maksudnya pointer next pada tail dia akan diisi oleh nilai baru, lalu selanjutnya dengan dan tail sama dengan baru. Jadi nilai tail itu diisi oleh nilai baru tersebut. Selanjutnya di sini ada integer selection. Ini merupakan metode untuk mengurutkan dengan metode selection. Saya menggunakan metode selection di sini untuk mengurutkan lalu integer swapping sama dengan 0 bisa menginisialisasikan integer swapping sama dengan 0. Jadi selanjutnya node 01 sama dengan head. Di sini saya membuat variabel baru no1 berisi nilai head dan no2. Selama no1 tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan script no2 sama dengan no1.next. Dan selama no2 tidak sama dengan 0, maka dia akan menjalankan perulangan yang di dalam terdapat syarat no1.data lebih besar dari no2.data, maka dia akan menjalankan perintah integer tmp sama dengan no1.data. Ini saya membuat variabel baru dengan tipe data integer sebagai variabel bantu dengan nama tmp dan isinya itu no1.data. no1.data sama dengan no2.data. no2.data sama dengan tmp, berarti isi dari no2.data ini adalah variabel bantu tersebut yaitu tmp tersebut. Selanjutnya swapping plus plus merupakan post increment dan no2 sama dengan no2.next. Selanjutnya no1 sama dengan no1.next dan return swapping, dia akan mengembalikan nilai swapping tersebut. Dan di sini ada void binary search integer nom. Void binary search ini merupakan metode untuk mencari data dengan metode binary. Di sini ada not last sama dengan tail menginisialisasikan not last sama dengan tail, not first sama dengan head dan not middle sama dengan head. Nah, maksudnya saya menginisialisasikan dengan tipe data integer mid sama dengan size per 2. Dia akan mengaprint system.out.println mencari data dengan metode binary search plus num. Ini maksudnya dia
num itu, maka nilai yang akan dicari akan ditampilkan di sini di num. System.out.println, maka output. Nah, selanjutnya for ini merupakan perulangan di dalamnya terdapat syarat integer sama dengan 0, i kurang dari mid dan i plus plus, maka middle sama dengan middle.next. Dan di dalamnya juga terdapat perulangan do while. Dia akan menjalankan perulangan ini, dan di dalamnya terdapat perulangan if jika middle.data sama dengan num, maka dia akan mengeprint system.out.println ditemukan. Nah, dan kondisi kedua, dan jika num kurang dari middle.data, maka dia akan menjalankan last sama dengan middle.pref. Jadi nilai middle sama dengan first. Dan dalamnya terdapat perulangan for untuk syaratnya integer i sama dengan 0, i kurang dari mid per 2, i plus plus, maka dia akan menjalankan middle sama dengan middle.next. Nah, selanjutnya kondisi ketiga, dan else if num lebih dari middle.data, maka dia akan menjalankan first sama dengan middle.next. Middle sama dengan first, nilai middle diisi oleh nilai first, dan dalamnya terdapat perulangan for dengan syarat integer i sama dengan 0, i kurang dari mid per 2, i plus plus, maka dia akan menjalankan middle sama dengan middle.next. Nah, selanjutnya di sini ada perulangan while selama dia middle tidak sama dengan 0 atau first tidak sama dengan less, dan ada perulangan if dengan syarat middle sama dengan 0, maka dia akan mengeprint ke layar data tidak ditemukan. Void show ini merupakan metode show untuk menampilkan not cur sama dengan head. Di sini saya membuat variabel cadangan, yaitu cur sama dengan head. Di sini ada perulangan while selama cur tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint ke layar system.out.print cur.data plus tanda kutip. Nah, cur sama dengan cur.next, dan system.out.println ini sebagai garis baru. Jadi selama dia nilai current atau cur tidak sama dengan 0, maka dia akan mengeprint nilai data tersebut cur.data, dan dia akan melanjutkan ngeprint selama dia tidak sama dengan 0, yaitu cur sama dengan cur.next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelas main-nya, kelas utamanya. Sini ada public class main, yaitu termasuk kelas utama. Public static void main string args ini merupakan defaultnya. Di sini saya membuat objek dari kelas binary, yaitu objek dengan nama cari sama dengan new binary. Nah, di sini cari.add1, cari.add3, cari.add6, dan seterusnya ini merupakan fungsi untuk menambahkan data. Cari.add ini, maka dia akan menjalankan metode add. Di sini ada 1, 3, 6, 3, 4, 7, 8, 4, 9, 6. Nah, system.out.println data awal, maka dia akan menampilkan data awalnya. Cari.show, maka dia akan menampilkan nilai dari data awal tersebut, yaitu 1, 3, 6, 3, 4, 7, 8, 4, dan 9, 6. Dan selanjutnya system.out.println ini sebagai garis baru. System.out.println data setelah diurutkan. Sesuai dengan konsep binary, dia mengurutkan datanya terlebih dahulu, baru dia mencari datanya. Nah, lalu saya urutkan menggunakan metode cari.selection, metode selection sebagai metode untuk mengurutkannya dan menampilkan datanya cari.show. Lalu selanjutnya system.out.println garis baru dan cari binary search dengan mencari nilai data 3, 4. Maka cari.show ini untuk menampilkan. Contohnya seperti ini. Saya akan run dia. Nah, contohnya seperti ini. Data awalnya 1, 3, 6, 3, 4, 7, 8, 4, dan 9, 6. Nah, setelah itu data diurutkan. Jadi 1, 3, 4, 6, 3, 1, 3, 4, 6, 3, 4, 7, 8, dan 9, 6.
Selanjutnya, mencari data dengan metode binary search. Nah, saya mencari data dengan nilai 34. Outputnya ditemukan karena di dalam list tersebut terdapat data dengan nilai 34. Itu di antara 6 dan 78 terdapat data 34 di indeks ke 5. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.